Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi jaringan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yogi Eka Putra, Fuji Septa Hadi, Zukrufi Nur Zumbari, Oktavira Wulandari, dan Zulfarina Yutria. Nah, baiklah. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Zukrufi. Kepada Zukrufi, dipersilakan. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan dua bahkan lebih komputer yang telah terhubung antara satu dengan yang lain serta dipakai untuk berbagai data. Adanya jaringan komputer dibangun menggunakan kombinasi dari hardware serta software. Sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana Tim Berners-Lee mencetus program World Wide Web atau WWW, dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat. Jenis-jenis komputer, jaringan komputer. 1. PAN Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang 2, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi atau jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan koneksivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan penggunaan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, perbaruan kelas, dan lain sebagainya. 4. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN. WAN, yang kelima, WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jaringan yang lebih jauh. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis, maupun menyediakan akses premium. Jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. 1. Broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Field
dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirim. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. 2. Point to point. Jenis yang kedua adalah jaringan point to point. Tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu yang satu perangkat menuju perangkat yang lain untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perangkat. Sehingga seringkali akan melewati banyak route yang kemungkinan beda jarak. Oleh karena itu, algoritma route sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. 1. Bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. 2. Ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami. 3. Star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. 4. Tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dari star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, atau hybrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. 5. Mesin. Topologi 5 mesh atau topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Nah, selanjutnya, macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server, yang berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien, karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card, disebut juga sebagai LAN card, expansion board yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet 10 bit atau detik, Fast Ethernet, Gigabyte Ethernet, dan Tergate. Yang ketiga, kabel jaringan, yang merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan, di antaranya adalah kabel koaksial, fiber optik, dan twisted pair. Macam-macam jaringan komputer. Yang keempat, hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun, jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan bridge. Switch memiliki dua tipe, yaitu unmanaged switch yang merupakan tipe termurah dan managed switch yang merupakan tipe termahal. Dan kelima, router. Router adalah perangkat jarkom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN.
serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki tabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. Dan keenam, bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data lirik. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi jaringan kecil. Dan ketujuh, modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet. Akan disebut juga dengan Internet Service Provider atau singkatnya ISP. Dan kedelapan, repeater merupakan suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan mengenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dengan jaringan. Yang kesembilan, wireless card yang merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Manfaat jaringan komputer: yang pertama, untuk berbagi dokumen, dan kedua, untuk menjaga dan manajemen keamanan data, dan ketiga, memudahkan dalam komunikasi, dan keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dampak negatifnya: yang pertama, biaya network, yang kedua, biaya manajemen dan maintenance, dan ketiga, aktivitas saring yang tidak diinginkan, dan keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security management. Nah, mungkin sampai di sinilah materi yang saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya awali dengan salam dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.